Mulai Senin 16 Maret 2026, Baitul Mal Provinsi Aceh akan menyalurkan santunan megang dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2026 Masehi kepada 15.000 penerima mulai Senin besok. Kepala Baitul Mal Provinsi Aceh Muhammad Yunus mengaku total santunan tahun ini mencapai 15 miliar rupiah dan program tersebut merupakan bagian dari safari pemerintah Aceh. Lewat rapi minggu lalu, Sekda memerintahkan untuk mempercepat penyaluran santunan ini. Insya Allah kita mulai Senin dan kita tuntaskan di bulan Syawal nanti, terang M. Yunus. Kata Yunus, santunan ini dikhususkan kepada kelompok masyarakat fakir miskin, disabilitas, dan mu'alaf, di mana tiap kartu keluarga akan mendapatkan 1 juta rupiah. Berbeda halnya dengan anak yatim. Jika dalam satu kakak ada 3 orang anak yatim, maka akan kita bantu. Tapi tidak boleh lebih dari itu. Memang dalam agama tidak ada aturan demikian, tapi kesanggupan kita hanya sebatas itu saja, ujarnya. Meskipun masih banyak penyintas bencana banjir dan longsor di Aceh, Yunus mengatakan untuk program ini, 23 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Aceh akan mendapatkan bantuan. Namun demikian, ada program Baitul Mal yang dikhususkan untuk penyintas bencana Aceh. Program ini berupa rehab rumah ringan, rehab berat, dan rumah utuh. Program ini berangkat dari kekhawatiran masih ada saudara kita di sana yang luput dari data BNPB. Kita akan berkoordinasi dengan kepala desa untuk memastikan hal tersebut, ungkapnya. Menariknya, Yunus mengungkap bahwa tidak ada perusahaan di Aceh yang bayar zakat di daerah ini kecuali Bank Aceh Syariah. Padahal Kanun nomor 3/2021 pasal 102 ayat 1 menyebut bahwa setiap perusahaan yang berada di Aceh wajib menunaikan zakat sebesar 2,5% dari laba bersih perusahaan melalui Baitul Mal. Namun kenyataannya berbalik arah dari regulasi. Hingga kini perusahaan yang berdiri di Aceh masih belum memiliki kesadaran untuk menunaikan kewajiban. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk ketidakpedulian perusahaan terhadap regulasi yang telah berlaku hampir 5 tahun silam. Sebab, jika kita berdiskusi dengan guru-guru kita di UIN Araniri dan Universitas Syah Kuala, potensi zakat di Aceh mencapai 3 triliun setiap tahunnya. Tapi sekarang dari sumber zakat paling 40 miliar, ungkapnya secara lugas. Itu sebabnya salah satu langkah konkret BMA ke depan adalah berkomunikasi dengan Gubernur dan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu atau DPM PTSP untuk menyampaikan rencana tindak lanjut kanun tersebut, termasuk memperoleh data sejumlah perusahaan di Aceh. Kalau ada perusahaan yang tidak mematuhi aturan, kita sampaikan pada gubernur dan siap mengeluarkan instruksi untuk tidak memperpanjang izin operasi di Aceh. Kebijakan yang diambil Gubernur Aceh Muhammad Yunus bukan tanpa dasar. Allah melalui surat At-Taubah ayat 103 memerintahkan hambanya untuk berzakat. Dengan komunikasi yang baik, kita berharap perusahaan di Aceh membayar zakat seperti kata Imam Syafi'i. Seseorang atau lembaga tidak boleh mengeluarkan zakat dari negeri di mana ia berusaha selama di negeri tersebut masih membutuhkan uluran tangan. Lantas, apa yang menjadi penyebab semua itu? Mungkin saja salah satu alasannya adalah karena Baitul Mal Aceh belum terbuka dan informatif dalam mengelola dana umat, sehingga cenderung tidak dipercaya oleh perusahaan khususnya dari luar Aceh. Ini sesuai dengan laporan keterbukaan informasi publik yang diungkap Komisi Informasi Aceh beberapa waktu lalu. Dan tak hanya soal pelaporan kinerja dan keuangan lembaga publik, komisi ini juga memastikan bahwa informasi lembaga bisa diakses dengan cepat dan akurat oleh masyarakat. Namun, hal ini masih menjadi tantangan bagi lembaga yang berkaitan dengan dana umat tersebut. Sesuai hasil evaluasi KIA pada tanggal 30 Oktober 2025 yang lalu menunjukkan hampir sebagian besar badan publik di Aceh belum memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Tak terkecuali bagi badan yang mengelola dana umat yaitu Baitul Mal Aceh atau BMA, dan kondisi miris ini diakui Ketua Badan Baitul Mal Aceh Muhammad Yunus. Ungkapnya, hingga kini keterbukaan informasi publik bagi BMA masih menjadi tantangan. Insya Allah, anggota kita akan difungsikan semaksimal mungkin agar informasi lebih terbuka, ujar M. Yunus yang dilantik pada 17 November lalu. Yunus mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik memiliki sisi lain. Ia mencontohkan program bantuan usaha dengan kuota 2.000 penerima. Saat informasi tersebut disebarluaskan, BMA menerima data 100.000 pendaftar. Membludaknya pendaftar terkadang mempersulit proses penyelesaian di BMA lantaran program tersebut hanya menyasar orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, selain masyarakat, lembaga juga harus memiliki skema khusus untuk mengawasi lajunya roda penyaluran dana umat. Ia juga mengatakan mustahik atau penerima zakat perlu pendampingan dan pengawasan dalam hal pemanfaatan dana umat. Pernah di sini ada bantuan mu'alaf 50 juta per jiwa. Program serupa juga akan kita jalankan ke depan. Kita sebagai pimpinan tentunya mempersoalkan dan mengevaluasi untuk memaksimalkan kebermanfaatan dana tersebut bagi penerima. 100 juta pun boleh, asal yang kita bantu ini suatu saat jadi mustahik bisa jadi muzaki, terang M. Yunus.
Soal pengawasan internal, Yunus menyebutkan bahwa Baitul Mal memiliki tim monitoring yang bertugas merekap seluruh kegiatan dan melaporkan kepada Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan pimpinan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.